Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, bertemu kembali dengan Ustadzah Imun. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, untuk pembelajaran subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 itu ada di buku tema 2 halaman 108 sampai 126 ya. Di sini kita akan belajar tentang wawancara dan garis bilangan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Siti ingin menanam bibit melati di pot, tetapi dia belum tahu bagaimana cara menanam bunga melati. Akhirnya, Siti membaca buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan bunga melati yang sudah Siti baca. Langkah pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, lalu susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu merah atau genting. Kemudian yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media yang lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh ya, tetapi sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh, lalu siram tanaman dengan air secukupnya. Setelah Siti mengetahui tentang perawatan bunga melati, sekarang Siti ingin mengetahui bagaimana cara merawat bunga mawar. Kemudian, ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Nah, anak-anak, ketika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya atau disebut dengan wawancara. Masih ingatkah kalian apa itu wawancara? Betul sekali, wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Di dalam wawancara ada narasumber dan pewawancara. Narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi. Sedangkan pewawancara adalah orang yang bertanya atau orang yang mengajukan pertanyaan. Anak-anak, untuk melakukan wawancara ternyata ada tahapan yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Apa saja tahapan wawancara? Perhatikan penjelasan dari Ustadzah ya. Tahapan wawancara yang pertama yaitu menentukan tema. Misalnya, cara merawat bunga mawar atau cara merawat hewan peliharaan. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan narasumber. Kita cari tahu narasumber yang mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita sesuai dengan tema yang kita ajukan. Kemudian yang ketiga, membuat daftar pertanyaan sesuai dengan tema. Menggunakan kata tanya dalam wawancara. Agar kalian bisa mendapatkan informasi saat wawancara, buatlah daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Di mana untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kapan untuk menanyakan waktu. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Kemudian, bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara.
Menuliskan informasi dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan yang disusun itu harus sesuai dengan tema. Tema adalah gagasan pokok dalam sebuah wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Oke anak-anak, sekarang kita coba mempraktekannya di rumah ya. Kalian bisa melakukan wawancara kepada ayah atau ibu kalian atau saudara kalian. Sebelum melakukan wawancara, kita ingat kembali tentang tahapan-tahapan dalam wawancara. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus menentukan tema wawancara terlebih dahulu. Kalian bisa menuliskan di buku tulis tema wawancara, cara merawat tumbuhan ataupun cara merawat hewan. Pilih salah satu ya. Kemudian setelah kita menuliskan tema wawancara, yang kedua tentukan narasumbernya. Nah, boleh kepada ayah, ibu, saudara, ataupun orang lain yang mempunyai informasi sesuai dengan tema kita. Yang ketiga, kalian tuliskan daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan untuk wawancara. Daftar pertanyaannya harus sesuai dengan tema. Ustadzah kasih contoh untuk daftar pertanyaannya ya. Ini adalah contoh tahapan wawancara dari Ustadzah ya. Di sini Ustadzah mengambil tema cara merawat bunga mawar. Kemudian narasumbernya adalah Ibu Ani. Lalu daftar pertanyaannya yang pertama, berapa kali bunga mawar disiram? Kemudian, kapan waktu yang baik untuk menyiram bunga mawar? Nah, ini contoh dari Ustadzah. Sekarang kalian bisa mengkreasikannya sendiri di rumah ya. Kalian boleh bertanya kepada siapapun dan temanya bebas, mau tumbuhan ataupun hewan. Setelah kalian selesai menuliskan tahapan wawancara, kemudian kalian tanyakan pertanyaan tadi kepada narasumbernya. Lalu tuliskan jawaban dari narasumber tersebut di buku tulis kalian. Selamat mencoba. Sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.